Oke, kita segera mulai saja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPS 2. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Salah satu siswa boleh memimpin berdoa. Silahkan. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Ya, terima kasih. Silahkan, Mas. Ya, sebelum memulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Ibu. Oke. Tetap jaga kesehatan ya semuanya ya. Karena akhir-akhir ini memang musim penghujan dan baru tadi malam hujan lebat sekali sehingga beberapa daerah terkena banjir ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kemudian karena bangsa kita masih mengalami pandemi, maka kalian juga harus mengikuti protokol kesehatan ya. Sering cuci tangan, kemudian menggunakan masker, lalu jaga jarak ya, sehingga itu harus dipatuhi. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai ya, kita cek kesiapan belajar dulu ya. Yang pertama adalah kehadiran. Oke, hari ini adalah tanggal 17 November ya, jam 9 ya, tanggal 17 November 2020 jam 9 kita lakukan pembelajaran. Kemudian kalau Ibu lihat pada Google Meet yang sudah bergabung ada 23 anak. Beberapa siswa memang terkendala dengan sinyal karena hujan lebat tadi malam yang mengakibatkan banjir, maka otomatis beberapa siswa tidak bisa mengikuti Google Meet karena sinyal yang tidak stabil ya. Kemudian beberapa siswa juga ada yang minta izin karena kondisi rumahnya masuk banjir. Kemudian ada 2 siswa yang sakit ya, kita doakan semuanya semoga lekas sembuh. Dan bagi siswa-siswa yang sedang terkena musibah banjir, kita doakan juga semuanya baik-baik saja dan banjir akan segera surut. Amin ya robbal alamin. Amin. Ya. Ibu sudah siapkan link presensi pada kolom chat ya. Silakan kalian bisa absen ya. Kalian bisa absen. Apakah sudah bisa kalian lihat untuk link absensinya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sudah, Bu. Ya. Nah, itu tadi yang pertama kita cek kehadirannya. Alhamdulillah sudah semakin banyak yang bergabung. Kemudian berikutnya kita cek kesiapan dari Ibu mute terlebih dahulu ya, biar pembelajaran kondusif. Agus, Ibu mute dulu ya. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Oke. Nah, berikutnya adalah kalian siapkan akun Pipernya untuk mengakses bahan ajar serta media pembelajaran yang akan kita gunakan untuk belajar pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya adalah kalian siapkan program aplikasi Office, boleh menggunakan perangkat HP ataupun laptop ya, seperti yang sudah kalian gunakan pada pertemuan sebelumnya. Lalu tidak lupa kalian siapkan buku catatan. Nah, ini kadang terlupakan oleh siswa, tapi buku catatan itu penting ya untuk mencatat
materi pada setiap kali pembelajaran. Karena dengan mencatat maka ilmu yang kita peroleh akan kita ikat sehingga tidak mudah lupa. Kalian, apakah dari hal-hal tersebut yang sudah Ibu beritahu, apakah sudah siap semuanya? Sudah siap? Sudah ya? Oke, sudah kalian persiapkan ya, sudah kalian persiapkan sebelumnya. Oke, setelah Ibu cek kesiapan, selanjutnya Ibu akan memberi motivasi agar kalian lebih semangat dalam belajar ya. Nah, ada beberapa kata-kata yang bagus sekali nih untuk kita teladani dari Steve Jobs ya. Komputer dan software akan terus berkembang ya, dan akan merombak cara belajar kita ya. Nah, maka dari itu dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, kalian nanti bisa merubah cara berpikir, merubah cara belajar, merubah cara bekerja sehingga lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan penggunaan atau pemanfaatan dari teknologi tersebut dengan bijak ya. Jangan sampai teknologi informasi dan komunikasi yang sekarang berkembang pesat itu disalahgunakan. Kalian harus bijak dalam penggunaannya. Oke. Nah, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar, kita buat sedikit yel ya. Jadi nanti kalau Ibu katakan 10 IPS 2 semangat, kemudian 10 IPS 2 bisa, IPS 2 semangat, IPS 2 bisa. Terima kasih semuanya sudah semangat ikut pembelajaran hari ini. Nah, kalau sudah, silakan semuanya sudah di mute. Oke, kita mulai konsentrasi, kita mulai fokus. Nah, Ibu akan memberikan apersepsi terlebih dahulu kepada kalian. Ya, kalian fokus dulu. Mbak Eka mohon untuk di mute dulu ya. Terima kasih. Oke. Ibu akan memberikan apersepsi dulu kepada kalian berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Oke. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman kalian ya, pada pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, coba jelaskan pengertian dari aplikasi Office. Salah satu siswa boleh menanggapi, silahkan. Ya. Office adalah menghubungkan antara lain dengan program aplikasi lainnya. Contohnya kalau Office antara Office-nya Word dan PowerPoint. Oke, walaupun tadi agak kecil suaranya, tetapi Ibu sudah bisa menangkap jawaban Mbak Catur. Terima kasih, silahkan di mode mute kembali dan di off kembali videonya boleh. Oke, tadi Mbak Catur menjawab bahwa integrasi aplikasi Office itu adalah menggabungkan ya antara program aplikasi Office 1 dengan program aplikasi Office lainnya. Tadi Mbak Catur menyebutkan contoh menggabungkan Word dan Excel. Betul sekali, terima kasih. Kemudian yang kedua, apa contoh pemanfaatan dari integrasi aplikasi Office? Contohnya apa? Silahkan. Apabila ada yang mau menanggapi. Izin menanggapi. Ya. Contoh aplikasi integrasi aplikasi Office adalah Ya. buat masal, modul, hiperlink, dan lain. Sudah, oke, terima kasih. Ya, memang suaranya kecil-kecil ya karena kondisi sinyal yang tidak stabil mungkin ya, tapi Ibu sudah bisa menangkap jawaban dari Mbak Elsa. Ibu ulangi lagi biar bisa
didengar oleh semuanya. Tadi Mbak Elsa menyebutkan contoh dari integrasi aplikasi Office itu adalah ada surat massal ya, ada formulir, sertifikat, name tag, hyperlink gitu ya. Nah, terima kasih jawabannya sudah benar sekali. Oke, Ibu, karena tadi beberapa suaranya agak kecil, Ibu memastikan kembali apakah suara Ibu sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Sudah jelas ya dari awal? Sudah. Dari awal sudah jelas ya? Ya. Oke, terima kasih. Nah, aturan dari penggunaan Google Meet itu ya, pada saat siswa atau ibu sedang mengutarakan uraian penjelasan ya, atau siswa sedang bertanya atau menanggapi jawaban ya, mohon untuk speaker dalam keadaan mute. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, terima Bisa, kasih. Bu. Kita lanjutkan. Nah, tadi apersepsi sudah Ibu lakukan, ternyata siswa sudah bisa menjawab ya dari pertanyaan yang Ibu berikan. Apakah sudah terlihat file presentasinya? Sudah, Bu. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian akan belajar mengenali program aplikasi pengolah kata ya. Kemudian juga kalian akan belajar mengintegrasikan aplikasi Word dan Excel. Lalu nanti peserta didik juga bisa menggunakan fitur lanjutan ya, berupa berbagai variasi bentuk, teks, tipografi, identasi dan tabulasi yang ada di sebuah sertifikat. Nah, lalu kalian akan membuat sertifikat dengan menggabungkan data-data yang ada di Excel, yaitu dengan menu mail match. Untuk petunjuk belajarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya, yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kemudian identifikasi masalah, lalu nanti ada pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi, refleksi, evaluasi, dan nanti ada penguatan kesimpulan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran dan petunjuk belajarnya. Dari petunjuk belajar yang sudah Ibu jelaskan tadi, ya. Nah, kalian tentu saja harus termotivasi untuk bisa menggunakan program aplikasi pengolah kata dan pengolah angka ya. Nah, Microsoft Word itu sangat banyak membantu pekerjaan kita ya. Salah satunya adalah dengan memasukkan, mengedit, memformat data, yang pada akhirnya output itu nanti bisa kita cetak atau bisa kita kirim atau lampirkan, seperti yang sekarang ini sering terjadi ya, kalian melampirkan sebuah dokumen ya. Nah, selain itu juga bisa juga outputnya hanya dibaca dalam layar, bisa dalam layar HP ataupun pada layar monitor komputer kalian. Nah, Word dan Excel ini secara luas itu hampir semua orang menggunakan ya, baik dalam pekerjaannya atau dalam kehidupan individu sehari-hari. Apalagi kalian di bidang pendidikan nih, kalian sebagai pelajar, kalian sebagai mahasiswa nantinya pasti akan melakukan sebuah penelitian atau skripsi. Nah, kalian bisa memanfaatkan Microsoft Word untuk membuat penelitian kalian ya, laporan dalam bentuk laporan, dan juga Microsoft Excel yang kalian gunakan untuk melakukan pengolahan datanya ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Iya, Bu. Untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa, Ibu adakan pretest terlebih dahulu. Kalian nanti bisa menjawab di kolom chat ya, sesuai dengan nomor yang Ibu berikan. Sudah siap ya di kolom chat ya? Sudah siap di kolom chat?
Ya, Bu. Siap. Siap, Bu. Oke, nomor 1. Sebutkan di antara hal berikut ini yang belum bisa kamu lakukan dalam pemanfaatan Microsoft Word. Mengetik, mengedit, atau memformat data. Mana yang belum bisa? Silahkan dijawab. Mana yang belum bisa? Silahkan dijawab. Oke. Nah, setelah tadi Ibu cek dari hasil pretest, sebagian siswa sudah mewakili jawaban ya. Di antaranya 1, siswa belum dapat memformat data pada Microsoft Word. Ya. Kemudian yang kedua, siswa sudah bisa menginputkan data di Excel. Dan yang ketiga, siswa belum dapat mengintegrasikan Word dan Excel. Ya, tidak? Yang Ibu sampaikan apakah setuju? Ya, Bu. Ya, terima kasih. Setuju. Setuju. Oke ya. Nah, dari situ maka kita akan mulai ke kegiatan inti ya, kegiatan inti. Yaitu pemberian stimulus. Ibu akan memberikan stimulus agar kalian memiliki gambaran untuk mempelajari materi ya sesuai dengan kebutuhan siswa. Ibu akan memberikan stimulus berupa gambar. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar tersebut yang sudah Ibu tampilkan tadi ya. Nah, sekarang kita gambarkan ya, kalian bayangkan nih. Ibu mau ngambil satu contoh, misalkan kalian akan membuat sertifikat. Itu ya. Kalian sudah memiliki sertifikat belum? Ada yang sudah punya sertifikat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, ya. Sertifikat apa? Sertifikat pramuka. Sertifikat pramuka. Sertifikat pramuka ya, mungkin ada juga yang sertifikat lainnya. Oke. Nah, di dalam sertifikat tentu saja ada data ya. Ada data identitas, kemudian ada data materi dan nilai. Contoh misalkan saya mengambil sertifikat kursus komputer. Di dalam sertifikat itu ada data peserta kursus, nama, tanggal lahir, kemudian ada alamat. Lalu juga ada materi. Ya, materi kursus. Misalkan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, lalu ada desain grafis, kemudian ada weblog. Nah, masing-masing materi kursus itu ada nilainya. Nah, coba sekarang bayangkan apabila data dari sertifikat itu atau pembuatan sertifikat itu kita lakukan secara manual di Microsoft Word. Ya, kita ketikkan datanya secara manual. Maka yang terjadi adalah
beberapa macam kesulitan. Yang pertama tentu saja halamannya banyak sekali ya. Ada banyak sekali. Kalau misalkan ada 100 peserta, maka 100 peserta ada 100 halaman di Microsoft Word di sertifikat. Nah, kalau ada data yang salah dan kita harus edit, maka kita kesulitan dalam mencari data tersebut. Kita harus scroll ke atas ke bawah sampai menemukan data yang salah, baru kita edit. Itu menjadi tidak efektif dan efisien. Kemudian belum lagi yang ketiga, kesulitan ketiga adalah sulit melakukan pengentrian data. Ada peserta baru mau mendapatkan sertifikat, kita mengentrinya sulit ya. Nah, itu adalah kesulitan-kesulitan yang dialami apabila kita membuat sertifikat dengan manual ya. Identifikasi masalahnya. Ibu, bagaimana membuat format sertifikat dengan memakai fitur lanjutan aplikasi Office dengan berbagai variasi bentuk dengan teks, tipografi, identitas, tabulasi, dan track change? Ya, kemudian. Dan bagaimana mengaitkan dokumen MyMerge? Oke, terima kasih. Nah, itu adalah identifikasi masalah yang hari ini akan kita selesaikan bersama pada pembelajaran ya. Sampai sini bisa dipahami ya untuk identifikasi masalah yang akan kita selesaikan ya. Ya. Bu, bisa. Oke. Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Kegiatan yang akan kalian lakukan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Ya, jadi identifikasi masalah yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Nadia, kita akan cari materi berkaitan dengan hal-hal yang bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Gitu ya. Nah, materinya bisa kalian dapatkan di bahan ajar pada Kuiper. Kalian nanti setelah ini bisa mengakses Kuiper, di mana di dalam bahan ajar itu ada media pembelajaran. Nah, media pembelajarannya itu nanti ya bisa kalian download gitu ya. Dan materi belajarnya juga sudah sekalian bisa kalian download, lalu kalian pelajari, kemudian kalian bisa menjalankan ada video pembelajarannya ya. Bagaimana cara membuat mail match di situ. Kemudian kalian download LKPD-nya, lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Nah, setelah pengumpulan data, kemudian selanjutnya adalah pengolahan data. Kalian kerjakan LKPD bersama dengan teman kelompok kalian. Sebelumnya Ibu sudah membuat kelompok ya, seperti kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ada kelompok keyboard, kelompok monitor, printer, dan sebagainya. Ada 6 kelompok. Gunakan kelompok yang sama. Untuk sesi Google Meet kali ini, silahkan setelah ini kalian bisa melanjutkan belajar kalian di Kuiper ya, untuk melakukan kegiatan asinkron, yaitu mencari materi-materi atau belajar secara mandiri dari materi yang akan kita pelajari. Bahan belajar dan media pembelajarannya sudah Ibu sediakan di dalamnya. Ya. Terima kasih untuk sesi Google Meet kali ini. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Atau sudah cukup? Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Paham, terima kasih. Ya, Ibu tutup terlebih dahulu di sesi Google Meet ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Ya, tetap semangat dalam belajar dan Ibu tunggu nanti diskusinya di Padlet. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengumpulan data, siswa mengakses bahan ajar dari Kuiper dengan mendownload bahan ajar. Kemudian juga siswa dapat mengakses LKPD, siswa bisa mendownloadnya juga. Nah,
Pada bahan ajar, siswa bisa mempelajari materi pembelajaran yang ada di dalamnya. Sekaligus, siswa juga bisa memperdalam materi yang sudah disediakan oleh guru pada media pembelajaran. Ini materi Microsoft Word. Sudah disediakan dalam bentuk link, yaitu slide share. Nah, selain itu, siswa juga bisa mengakses media pembelajaran berupa video, bagaimana cara membuat mail match, sehingga siswa dapat mengikuti tutorial yang ada pada video tersebut. Pada tahap pengolahan data, ini dilakukan secara diskusi. Guru membuat 6 kelompok yang terdiri dari kelompok keyboard, kelompok printer, scanner, mouse, dan monitor. Kemudian, pada pengolahan data, guru memposting topik diskusi dan siswa menanggapinya. Guru juga memberikan feedback dari hasil gagasan yang disampaikan oleh siswa. Kemudian pada tahapan selanjutnya yaitu verifikasi data. Ini juga masih dilakukan pada aplikasi Padlet, di mana siswa memposting hasil jawaban LKPD yang sudah dikerjakan secara berdiskusi.
siswa memposting setiap nomor untuk diberikan masukan dari guru. Nah, ini adalah LKPD-nya. Nah, selanjutnya pada tahapan verifikasi data, siswa mengunggah hasil diskusinya berupa jawaban dari soal yang ada di dalam LKPD. Pada tahapan refleksi, membuat video tentang ungkapan pengalaman dan kesimpulan yang diperoleh pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan berikutnya, yaitu pertama, fungsi Microsoft Word. Microsoft Word didefinisikan sebagai aplikasi yang bisa digunakan untuk memproses, memformat, menyimpan, dan mencetak berbagai dokumen yang berbasis teks. Microsoft Word sendiri menjadi salah satu program pengolah kata yang paling banyak digunakan di dunia. Yang kedua, yaitu fungsi email merge. Email merge membantu kita untuk membuat sebuah dokumen, misalnya surat, yang isinya sama dengan penerima yang berbeda secara cepat dan mudah. Fitur ini sangat membantu terutama bila penerimanya sangat banyak. Email merge juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat, label, dan amplop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di akhir pembelajaran, guru menyampaikan penguatan kesimpulan. Terima kasih atas refleksi dan kesimpulan yang sudah diberikan masing-masing kelompok ya. Semua hasil diskusi dalam menyelesaikan LKPD semuanya sudah baik. Nah, perlu diingatkan kembali bahwa MailMatch itu digunakan untuk membuat surat dalam jumlah banyak dengan data-data yang berbeda-beda di dalamnya. Format surat diketik pada Microsoft Word, sedangkan sumber datanya diketik pada Microsoft Excel. Kemudian kedua aplikasi itu diintegrasikan menggunakan menu MailMatch yang ada pada Microsoft Word. Nah, penerapan MailMatch juga dapat digunakan untuk membuat sertifikat, surat, label, kemudian amplop, tag nama, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Oke, itu adalah diskusi mulai dari pengolahan data, kemudian verifikasi data, dan refleksi menggunakan aplikasi Padlet. Kemudian untuk penguatannya juga disampaikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Setelah pembelajaran dilakukan, guru mengecek beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang sudah berlangsung. Yang pertama adalah mengecek daftar hadir. Guru mendownload daftar hadir pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian guru memfilter kelas yang baru saja dilakukan pembelajaran, yaitu kelas 10 IPS 2. Beberapa sudah mengisi daftar hadir, yaitu di tanggal 17 bulan November tahun 2020. Selanjutnya, guru mengecek hasil pengetahuan, evaluasi pengetahuan yang sudah siswa kerjakan di akhir pembelajaran. Untuk hari ini 10 IPS 2 ada beberapa siswa yang sudah mengerjakan evaluasinya.
Ini adalah prosentase dari hasil jawaban yang dipilih oleh siswa. Untuk nomor 4, ya, ini diberikan soalnya secara acak. Prosentase yang nilainya, yang jawabannya benar itu lebih banyak. Guru mendownload hasil evaluasi pengetahuan. Ini yang sudah dikerjakan oleh siswa di tanggal 17 bulan November. Ya. Sebagian besar sudah nilainya sudah baik, sudah di atas KKM. Nah, ini adalah analisis jawaban dari siswa. Yang memiliki poin 10 artinya jawaban benar, dan yang 0 artinya jawabannya salah. Kemudian selanjutnya guru mendownload hasil penugasan yang sudah diberikan kepada siswa. Responnya baru 12 karena memang ini penugasannya diberi waktu 1 hari. Sudah ada 12 siswa yang mengumpulkan. Nah, penugasan yang diberikan kepada siswa dikumpulkan, hasil produknya adalah berupa link video atau hasil rekaman pengolahan data.